Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat kepada Bapak Aldi Akbar selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran. Di sini kami dari kelompok PT JNZ Trucks yang akan mempresentasikan hasil kerja kami. Berikut anggota kami yaitu yang pertama Zahratul Istiqomah, yang kedua saya sendiri Yolanda Andriani, yang ketiga ada Nadif Rabanifianto, dan yang terakhir ada Intan Cahya Juwita. Yang pertama, profil perusahaan. Perusahaan PT JZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang logistik yang berlokasi di Bandung, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2023 oleh 4 orang mahasiswa. JNZ ini adalah singkatan dari keempat anggota kami, yaitu Juju, Yolanda, Nadif, dan Zahra. JNZ Trucks menyediakan berbagai jenis truk, mulai dari truk pick-up yang terkecil hingga tronton. Perusahaan ini juga menyediakan beragam layanan seperti jasa penyewaan truk, jasa servis truk, hingga jasa modifikasi truk. Berikut visi misi dari perusahaan kami. Yang pertama, visi menjadi perusahaan truk terbaik di Indonesia yang memberi pelayanan terbaik kepada konsumen. Yang kedua, menjadi perusahaan truk yang inovatif dan berteknologi tinggi yang melayani kebutuhan pelanggan di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada misi. Yang pertama, memberi layanan terbaik kepada konsumen. Yang kedua, melakukan pengembangan teknologi untuk meningkatkan layanan pelanggan. Dan yang terakhir, berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Latar belakang masalah mobil truk adalah salah satu kendaraan yang mempunyai peran penting pada perekonomian di Indonesia. Truk biasa digunakan untuk mengangkut beragam jenis barang, mulai dari bahan baku, barang jadi, hingga hasil pertanian. Banyaknya jumlah penggunaan mobil truk juga disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang meningkat, sehingga kegiatan dalam perdagangan dan industri bertambah. Hal tersebut sangat berpengaruh pada perusahaan kami, karena perusahaan besar seperti Unilever, Danone, Indofood, Mayora, dan sebagainya menggunakan layanan jasa penyewaan truk pada perusahaan kami. Dengan banyaknya permintaan pengiriman produk pada konsumen kami, menyebabkan perusahaan JNZ berencana untuk menambah unit truk baru berguna memperlancar pengiriman produk pada konsumen kami. Saat ini PT JNZ memiliki truk sebanyak 11 unit. Kami berpikir untuk menambah 1 unit truk, sehingga truk yang akan kami miliki menjadi 12 unit. Tetapi kami selaku pemilik usaha tidak menginginkan adanya kerugian dari penambahan 1 unit truk tersebut. Maka dari itu, kami melakukan perhitungan mengenai kelayakan investasi. Dengan perhitungan tersebut, kami akan mengetahui apakah penambahan 1 unit truk itu layak atau tidak jika dipergunakan sebagai investasi perusahaan ke depannya. Serta dalam jangka waktu berapa tahun, kami akan mendapatkan keuntungan dari investasi 1 unit truk tersebut. Baik, untuk perhitungan kelayakan investasi, maka untuk menambah 1 unit truk baru akan dikenakan biaya investasi sebesar 500 juta dan diharapkan akan mendapatkan kas masuk bersih selama 5 tahun. Maka di bawah ini merupakan perhitungan untuk mencari payback period, NPV, PI, dan juga IRR dengan keuntungan investor yang diharapkan adalah 2%. Nah, untuk laporan keuangannya sendiri, berikut adalah macam-macam keterangannya. Yang pertama ada pendapatan di tahun pertama yaitu sebesar 150 juta, di tahun kedua 180 juta, di tahun ketiga 185 juta, di tahun keempat 180 juta, dan di tahun kelima 180 juta. Untuk penyusutannya sendiri, setiap tahun itu nominalnya sama yaitu sebesar 100 juta. Lalu untuk biaya yang bersifat tunai ini seperti servis pada truk tersebut, lalu pembelian ban, lalu pembelian apa namanya eh, box pada truk tersebut itu memiliki biaya yang berbeda-beda. Pada tahun pertama yaitu sebesar 25 juta, di tahun kedua sebesar 27.500.000, di tahun ketiga 30 juta, di tahun keempat 32.500.000, dan di tahun kelima 31 juta.
Untuk total biaya ini merupakan hasil dari akumulasi penyusutan dan juga biaya yang bersifat tunai. Di tahun pertama ada sebesar 125 juta, di tahun kedua ada 127.500.000, di tahun ketiga ada 130 juta, di tahun keempat ada 132.500.000 dan di tahun kelima ada 130 juta. Untuk laba sebelum pajaknya, di tahun pertama ada sebesar 120 juta, di tahun kedua ada 115 juta, di tahun ketiga ada 130 juta, di tahun keempat ada 125 juta, dan di tahun kelima ada sebesar 115 juta. Untuk pajak sendiri itu dikenakan pajak sebesar 15%. Nah, dari 120 juta itu dikurang dengan 15%, maka hasilnya di tahun pertama mendapatkan hasil sebesar 18 juta, di tahun kedua 17.250.000, di tahun ketiga 19.500.000, di tahun keempat 18.750.000, di tahun kelima 17.250.000. Lalu untuk laba setelah pajaknya itu merupakan hasil dari 120 juta dikurang 18 juta, yaitu laba sebelum pajak dikurang pajak yang sudah kita cari sebelumnya. Yaitu di tahun pertama ada 102 juta, dan di tahun kedua 97.750.000, di tahun ketiga 110.500.000, di tahun keempat 106.250, di tahun kelima 97.750. Berikut itu merupakan hasil dari laporan keuangan kami. Berikut adalah tabel rekapitulasi kelayakan investasi pada perusahaan JNZ Trucks berdasarkan perhitungan di atas adalah sebagai berikut. Untuk payback periode itu didapatkan dari tahun kedua ditambah dengan main cash flow tahun ketiga, kemudian dibagi akumulasi dari tahun kedua sehingga mendapatkan hasil 2,48 dengan rincian 2 tahun, 4 bulan, 8 hari. Kemudian untuk net present values itu didapatkan dari cash flow sebelum tahun pertama ditambah present value, sehingga mendapatkan hasil sebesar 508.192.735 rupiah dengan kriteria positif dan dapat dikatakan layak. Nah, untuk present value ini didapatkan dari return yaitu 0,20% dibagi dengan akumulasi cash flow tahun pertama sampai dengan tahun kelima dengan menggunakan rumus NPV sehingga mendapatkan hasil sebesar 1.898.192.735 rupiah. Kemudian untuk profitability index ini didapatkan dari hasil PV dibagi dengan min tahun ke-0 atau tahun sebelum tahun pertama sehingga mendapatkan hasil 2,02 yang mana PI ini lebih besar daripada 1 dan dapat dikatakan layak. Dan untuk internal rate of return ini didapatkan dari jumlah total cash flow pada tahun ke-0 sampai tahun ke-5 dengan menggunakan rumus IRR pada Excel, sehingga mendapatkan hasil 29,3%, yang mana IRR ini lebih besar daripada return atau COC, dan dari perhitungan ini dapat dikatakan layak. Nah, dilihat dari perhitungan payback, NPV, PI, dan IRR, maka investasi pembelian satu truk baru itu layak untuk dilaksanakan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.